let me down. Bukan reaction, tapi top 10 player Free Fire emulator dengan skill yang sangat jago banget. Jadi sih gue nyiapin sekitar 10 player dari semua negara, mau di negara Indonesia kayak, mau negara India kayak, mau negara Brazil ataupun negara mana. Jadi gue udah nyiapin 10 player menurut gue ini sangat-sangat jago banget dalam menggunakan emulator bermain game Free Fire. Ya udah, nggak usah lama basa-basi, takut durasinya lama, langsung aja kita let's go. Oke, jadi nomor 1 sampai nomor 10 ini bukan dari yang terjago sampai yang terlemah, melainkan itu semuanya sama aja. Jadi sini gue bahasnya ya sesuai yang gue ingat dan sesuai yang gue tahu aja, dari yang nomor 1 sampai yang nomor 10. Oke, yang pertama yaitu BNL. Pasti di sini gue yakin kalian semua udah tahu siapa itu BNL. Soalnya BNL udah sering banget dibahas tentang sensitivitasnya, jago banget dalam mendapatkan headshot. Jadi BNL ini hampir semua senjatanya bisa menggunakan, mau senjata AWM, mau senjata SCAR, mau senjata MP40, mau senjata shotgun. Ini dia gampang banget untuk mendapatkan headshot. Jadi menurut gue BNL ini salah satu player yang emang banyak banget dijadikan panutan. Soalnya dia mempunyai skill emulator yang sangat jago banget. Coba di sini siapa panutannya BNL? Silahkan kalian komentar aja di bawah. Oke, yang kedua ini Born to Kill. Dan ya ini salah satu panutan gue juga pas dulu ya, soalnya gue ngeliat Born to Kill tuh emang jago banget, apalagi pas dia menggunakan AWM. Yang gue tahu sih dulu tuh player AWM yang sangat mengerikan emang dia sih yang di emulator. Setelah itu baru deh banyak tuh player-player yang berkeliaran gitu kan di emulator, terus juga jago banget pakai AWM. Gue sih sempet ada salah satu video juga sebelum Born to Kill, gue tuh ada nge-reaction pro player juga pakai senjata AWM. Kalau nggak salah tuh dia pakai HP sih, cuman kalau Born to Kill ini kan pakai di emulator. Pasti perbedaannya jelas banget lah antara emulator dan juga HP. Nah di Born to Kill ini emang menurut gue salah satu player yang main AWM itu bener-bener impossible banget sih. Dia bisa mengetahui musuhnya mau kemana, dia bisa langsung hit, terus juga kayak mendapatkan headshot itu cepet banget. Jadi Born to Kill ini kalau boleh gue bilang fast hand dalam menggunakan AWM. Bukan cuma AWM aja sih, dia bisa pakai semua senjata. Tapi kalau udah pakai AWM ini Born to Kill ini bener-bener jago banget. Oke, sekarang yang ketiga itu Broken Gaming. Nah, Broken Gaming ini sempet viral banget soalnya banyak banget di reaction sama YouTuber Free Fire. Nah, yang membuat Broken Gaming viral ini karena dia tuh bisa ngeratain satu squad cuman beberapa detik doang atau cuman sekejap doang. Jadi di situ banyak banget yang pro dan kontra antara Broken Gaming ini. Cuman di sini gue ngeliatnya tuh dia emang, kalau gue lihat sih dari cara mainnya emang bener-bener cepet banget dalam menggunakan keyboard tuh. Jadi dia bisa kelihatan kayak nggak kelihatan jongkok shoot, tapi orang tuh ngeliatnya kayak cheater. Jadi di sini Broken Gaming ini satu-satunya player yang gue lihat pertama kali tuh bener-bener bisa secepat itu ngeratain musuh tapi dengan headshot semua. Jadi wajar aja kalau orang ngiranya Broken Gaming ini cheater ya, soalnya dia bisa begitu gitu kan, mainnya hampir rata-rata aim yang ditembakkan itu dia merah, jarang banget mendapatkan kuning. Nah jadi mungkin di situ banyak orang yang mengiranya cheater, tapi setelah sekarang ini udah pada tahu kalau Broken Gaming ini emang mempunyai salah satu trik yang boleh dibilang itu triknya emang harus benar-benar cepet banget untuk mendapatkan headshot. Jadi gue juga kaget juga sih awal munculnya player ini, kok bisa gampang banget gitu kan mendapatkan headshot, tapi setelah gue telusurin emang dia mempunyai trik sendiri yang emang itu ciri khasnya dari Broken Gaming ini. Oke, selanjutnya yang keempat ini dari Indonesia yang pasti kalian semua udah tahu gitu kan. Siapa lagi kalau nggak tahu, namanya Budi 01. Budi 01 ini juga kalau masalah dalam menggunakan emulator nih emang jago banget. Dia sering banget main solo versus squad dan ya itu hampir rata-rata killnya selalu banyak, 18, 20 dan ya kayaknya sekitaran 22 mungkin dia pernah mendapatkan kill gitu. Jadi Budi 01 ini kalau masalah main solo versus squad menurut gue emang dia udah jago banget, soalnya dia juga mantan dari anak Eternal, udah pasti member-member pada jago semua. Jadi Budi 01 ini kalau masalah main menggunakan emulator jangan ditanya lagi, kan juga udah sering nonton Budi 01 dan kan juga udah tahu lah skill Budi 01 itu gimana. Jadi menurut gue emang Budi 01 itu the best banget. Oke, selanjutnya yang kelima. Nah yang kelima ini dari Indonesia lagi, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu. Tapi kalau kalian udah tahu player ini pasti bakal kagum banget sama gameplaynya, yaitu WRV Gaming. WRV Gaming ini menurut gue emang jago banget dalam menggunakan emulator. Soalnya dia mirip-mirip banget kayak player yang di server luar, tapi ini di server Indo. Soalnya di server Indo tuh yang gue lihat ya, penglihatan gue tuh jarang banget yang bisa ngikutin gameplay kayak di server Thailand, di server luar atau di server-server lain tuh jarang banget. Tapi WRV Gaming ini dia emang lebih cepet-cepetnya sama, cuman ini ada di Indonesia gitu. Jadi gue bener-bener kaget aja gitu ngeliat gameplay dia, terus juga sempet gua reaction dan anjir lah emang jago banget gitu. Dia pakai senjata apapun bisa headshot, pakai AWM juga jago, pakai senjata shotgun juga jago. Jadi buat kalian yang belum tahu WRV Gaming, silakan kalian searching aja WRV Gaming dan kalian bisa nikmatin ataupun juga enjoy menonton gameplay dia kayak gimana.
Oke, selanjutnya yang keenam. Yang keenam ini adalah Vicendo. Nah, Vicendo ini dari yang dulu namanya Smooth and Vicendo, cuman itu akunnya kayaknya udah kena phishing atau kena hack gitu, juga nggak tahu. Sekarang ganti nama jadi namanya cuman Vicendo aja. Vicenzo ini juga emang jago banget. Udah maklum dia player lama, jadi gue yakin sih pas pengalaman dalam bermain game Free Fire tuh jago banget. Di sini juga sering banget dia bermain solo versus squad dan wow, selalu mendapatkan kill yang banyak dan dia mempunyai gameplay yang menarik yang membuat penontonnya jadi nyaman banget menontonin gameplay dia. Jadi menurut gue Vicendo ini emang layak banget untuk kita membuat lebih semangat lagi dalam bermain game Free Fire, soalnya gameplay yang dia tampilkan tuh emang enak-enak banget dipandang untuk membuat kita semangat lagi dalam bermain game Free Fire. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini Ruok FF. Nah, Ruok FF ini gue sering banget sih pakai nama, bukan nama sih, nama bendera Indonesia gitu, juga nggak ngerti di, tapi pas gue cek, oh ternyata dia bukan orang Indo. Pertama gue kaget nih, gue kira orang Indo deh kan, gue bilang orang Indo bisa mantep banget nih pakai emulator, tapi setelah gue cek ya ternyata dia player dari Thailand. Cuman dia mungkin player Indo banyak yang nontonin dia, jadi dia ada rasa kagum gitu kan, ternyata player Indo tuh banyak yang respect sama player luar dan banyak juga dijadikan panutan. Jadi Rock FF ini kalau masalah bermain, tapi dia seringnya sih gue lihat sih buy one sih, konten-konten buy one gitu kan, konten-konten buy one sama pro player kayak tadi tuh Broken Gaming dan yang lainnya tuh hampir sering banget dia main-main sama Broken Gaming, terus juga Barwan FF, terus juga Ruok FF. Jadi kayaknya di satu guild antara Ruok FF, Barwan FF dan juga Broken Gaming. Dan konten yang gue lihat sih hampir sering itu mainnya by one gitu kan, jadi jarang banget konten solo versus squad secara full. Mungkin ada solo versus secara full, tapi banyak kan kalau nggak by one ya highlightnya solo versus squadnya aja. Tapi kalau gue lihat gameplaynya sih emang pokoknya hati-hati aja dah, kepala kalau ketemu player-player kayak gini hati-hati, jaga kepala, jaga helm level 3 supaya nggak di headshotin sama player-player yang udah gue sebutin ke-8 ini. Oke, selanjutnya yang ke-8. Tadi sorry, player-player yang ke-7 udah gue sebutin. Sekarang kita masuk ke player yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini yaitu namanya Select ZFF. Select ZFF ini mirip banget gameplaynya kayak Barwan FF, Ruok FF, terus juga Broken Gaming. Jadi ya gue nggak bisa jelasin lebih panjang soalnya dari detail gameplaynya dia tuh bagus banget dalam menggunakan senjata apapun. Dan dia ini enak banget, asli dia enak banget kalau menggunakan senjata shotgun. Jadi kalau Broken Gaming kan sama Barwan FF itu banyak kan pakai senjata jarak jauh. Sedangkan kalau Ruok FF sama Select FF ini dia hampir seringnya pakai senjata jarak dekat. Dan senjata jarak dekatnya itu hampir 90% bisa mendapatkan headshot dengan mudah. Jadi aim yang digunakan itu benar-benar aimnya teratur dan terarah banget untuk mengenai kepala musuhnya. Jadi ya satu kali hit bisa langsung mendapatkan headshot dan ya itu gampang banget untuk war sama musuh. Jadi dia dalam sekejap bisa memenangkan war dengan mendapatkan headshot dari senjata yang dia gunakan. Oke, selanjutnya yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini namanya Azos. Ini gue juga nggak tahu si Azos kemana, udah sekitar 6-7 bulan dia nggak upload video gameplay. Apakah dia udah pensiun atau enggak, gue juga nggak tahu nih. Kalau kalian pengen tahu channelnya Azos, coba kalian lihat aja, itu hampir 7-6 bulan dia udah nggak upload video lagi. Ya gue nggak tahu apakah dia udah pensiun atau enggak, soalnya gue nggak tahu itu kan soalnya dari server luar, kecuali dari server Indo. Mungkin kalau di server Indo gue bisa tahu-tahu sedikit lah kayak gimana gitu kan, kenapa dia udah nggak lama banget upload video. Cuman gue nggak tahu banget dia kenapa nggak upload video selama itu sampai hampir 7 bulan. Kalau masalah gameplaynya sih ya ini juga udah sempet gua reaction, dia sering banget day one sama Zero. Jadi kayaknya dia itu dari guild OP atau overpower yang ada di server luar, dan itu member-membernya isinya alien-alien semua yang jago-jago banget. Jadi kalau masalah gameplay gue udah sering banget nontonin dia dan juga udah sempet nge-reaction gameplaynya kayak gimana. Jadi gue tahu, menurut gue Azos ini emang salah satu player yang juga jago banget dalam menggunakan emulator Free Fire. Oke, sekarang yang terakhir atau yang ke-10 yaitu namanya Si Blues. Si Blues ini juga yang boleh gue bilang yang membuat gue pengen penasaran untuk cara jongkok shoot, bukan cara jongkok shoot, cara jongkok masang es kepal. Nah, si Blues ini emang bisa gue praktekkan caranya gimana meskipun gue masih belum bisa gitu kan jongkok sambil masang es kepal, dan yang ada bukan masang es kepal tapi malah mati gitu kan gara-gara kegok. Jadi emang kalau di HP kita harus latihannya tuh benar-benar tekun banget dah. Kalau kalian latihannya jarang-jarang pasti susah banget sih untuk jongkok es kepal gitu kan. Soalnya ini menurut gue salah satu trik yang penting banget yang bisa kelihatan lebih kayak player dengan tangan cepat gitu loh. Jadi si Blues ini ya gameplaynya sih emang sama-sama aja kayak dari player 1 sampai 9. Dia mempunyai ciri khas juga ya kayak gitu ya kan, jongkok masang es kepal. Meskipun sekarang udah banyak banget dipakai gitu kan jongkok sama es kepal. Jadi ya gameplaynya sama aja gitu sama player-player yang lainnya.
Oke, jadi itulah 10 player emulator yang skillnya tuh super jago banget. Di sini super jago itu ya karena dia emang menggunakan emulator, dan juga emang gue lihat sih gameplaynya emang jago banget. Di sini gue dapetin 10 player ini berdasarkan yang pernah gue reaction dan pernah gue tontonin videonya, dan gue masukin di list ini. Jadi kalau ada beberapa player lagi yang mungkin lebih jago dari ini ya gue nggak tahu gitu, soalnya yang gue pernah reaction dan juga pernah gue tontonin videonya. Aslinya sih ada juga beberapa yang lebih jago, tapi dia makanya di HP bukan di emulator. Nah, jadi di spesial video kali ini itu gue bahasnya tentang pro player yang menggunakan emulator. Oke, see you next video. Stay tune my YouTube channel. Gue Misatuan. Ciao dulu. Bye bye.